Luar biasa ya, Kang Dewa. Luar biasa. Kang, ini ada yang nanya-nanya juga nih, ngomong kok Ya. yang dieksplor nama Dewa Eka Prayoga gitu. Apa enggak gimana gitu? Gimana Kang, coba Kang? Ya. Gitu, penjelasan. Ya, sebenarnya saya juga rada risih. Ya kalau ditanya kenapa namanya Dewa kan, itu bukan ide gue gitu. Iya, benar kan? Co-founder nih kan. Itu kira-kira kan. Iya, karena jangan kan gitu ya, maksudnya ketika misalkan mau bawa nama gitu, nama Dewa, males tuh kalau disebutin terus gitu. Udahlah, ada kalanya kita juga pengen privacy gitu, ceramah kan. Nah, tapi ternyata Kang Reni melihatnya bahwa nama lu tuh brand, Wak. Jadi nama saya tuh jadi brand gitu. Yang ketika dibawa kemana-mana tuh jadi gampang gitu. Nah, dan ketika itu memang jadi gampang dan itu kebaikan, ya mau gue dipakai juga. Makanya saya bilang, kalau Anda nanti lihat selama perjalanan ke sini klub, saya akan jarang muncul. Mungkin yang muncul namanya. Nah, itu pun karena ada DEP Foundation-nya ya, DEP-nya itu loh. DEE-nya itu ada filosofinya yang ada cerita gitu ya. Tapi nama saya yang pribadi saya jarang keluar. Cek deh laporan, misalkan kemarin berapa pandai loh. Saya tulis banyak, Kang Reni Syarifah. Saya cukup risih menceritakan tentang diri saya sendiri gitu. Yeah. Kecuali saya mengendorse misalkan saya cerita tentang Mas Aryo, cerita The Early, misalkan cerita Mas Mulya, saya mah ayo aja cerita orang lain kan. Tapi kalau gue cerita dari sini kan kayak gimana? Kalau ditanya, apa kenapa dulu pakai DP Foundation? Gue juga nggak tahu. Tanya dia gitu ya. Mik. Kayak ILC kan, kayak Indonesia Lawyer Club. Oke, langsung. Karni Ilyas. Disambut langsung disambut. Meja bundarnya pas udah. Silakan disambut Kang, jelaskan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Yang pertama, karena kalau pakai Randy Sabtra Foundation nggak ada yang percaya. Itu yang pertama. Itu lu tahu aja. Aku nggak kesana ya. Banyak pertanyaan. Jadi Bapak Ibu sekalian begini, kadang-kadang kita ini gini ya, Masya Allah saya harus sampaikan. Kang Dewa ini kan sebagai tokoh, aku ngadep sana nggak apa-apa Bu ya? Anggap aja kayak dengerin radio. Jadi Kang Dewa ini kan sebagai apa ya? Sebagai tokoh Muslim entrepreneur muda ini kan menurut saya itu mohon maaf nih, ini kita nggak rasis atau seperti apa. Islam sendirian kadang-kadang, benar nggak ya? Maksudnya Melayu dan kemudian Muslim sendirian. Artinya Kang Dewa ini sosok entrepreneur Muslim Islamik yang berhasil menembus, dan kita tahu panggungnya sekarang Metro TV, satu panel dan satu sejajar sama suaminya Syahrini, Barak gitu kan. Berarti kan Teh Wiwin itu setara Syahrini kan? Iya kan hitungannya gitu. Iya nggak? Iya nggak sih? Kiasnya kelewatan. Iya. Dia sama Irwan Musri yang jualan jam tangan 400 juta satu level. Iya nggak sih? Cuma bedanya belum punya jet pribadi aja. Ya kan? Itu masalah waktu. Itu masalah waktu kan. Nah, jadi menurut saya ya udah pakai aja gitu loh. Makanya kita simbolkan pakai D, ada E kecil. Itu saya bilang sama Dewa, wah jangan DEP gede semua. Gua izin kasih E kecil supaya kita tetap ingat kalau kita pernah kecil. Masya Allah. Jadi makanya D-nya itu ada E imut di sana. Itu supaya kemudian kita ada filosofi pengecilnya. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini menarik juga misalnya exercise kita dengan Bunda Erli dan Mas Agus. Kalian saya introduksi dulu kan buat Bunda Erli dan Mas Agus ya. Bisa berdiri Mas Agus. Jadi termasuk waktu kita exercise party sama Mas Agus itu, Masya Allah, kan lobby Trans Studio Bandung kan, TSB. Nah itu kan sama Asad juga. Waktu itu kan kita 1.000 orang total sama makan 450 juta. Kalau mau nutup semua Trans Studio Bandung, tambah 500 juta, 1 miliar. Cuma itu Abi ngomong ya, uang nggak cukup ya asli ya. Jadi, kita nggak ada budgetnya, kita off. Nah rupanya TSB itu due diligence, nih acaranya siapa? Nah, due diligence lah dia ke Instagram, kemana. Akhirnya, oh ini Kang Dewa, Kang Dewa yang itu, oh iya, salam dari Pak Cete. Ini Pak Cete juga recognize Pak Khairul Tanjung itu. Karena beliau dari coach pakai areanya TCC. Nah, iya, beliau dari coach sudah pakai lama area TCC, punya track record, sehingga Trans Studio Bandung itu langsung close for publik, nggak perlu bayar 1 miliar, cukup 450 juta, deal. Jadi gini Pak, jadi sorry ini emang kita yang gunakan namanya, kita yang mengeksploitasi Dewa Eka Prayoga. Iya, nanti kita juga bakal kita memanfaatkan sama-sama.
jadi kayak misalnya musim itu kita ngumpul-ngumpul ya, Kang Dewa. Sekarang sederhananya gini, Kang Dewa lalu kemudian ada Kang Mirza, kayak yayasan aja kan, mereka udah good governance. Jadi masalah uang lalu kemudian itu lebih bertanggung jawab dan lebih akuntabel lah karena orang bisnis juga. Ini kan beda kayak misalnya Asad Askarudin Foundation, rasanya nggak ada yang mau donasi ya. Rasanya males gitu kan, Asad males gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nih kita pakai nama DP ini memang politik yang memang kita beresin. Saya sih juga sebetulnya berhati-hati ketika kita ngangkat-ngangkat nama seseorang terus tiba-tiba orangnya jadi Firaun. Jadi benar, karena populer dan kita angkat-angkat itu kan konon Firaun itu kan jadi ngaku Tuhan bukan karena dirinya, tapi karena elitnya ngepuji-puji terus. Tapi insya Allah Dewa ini sudah melalui itu sih. Iya, dia pernah jadi Firaun terus 7,7 miliar. Iya. Jadi sih menurut saya aman karena rendah hatinya masih ada. Lalu kemudian kalau Kang Dewa tuh dalam beberapa pertemuan bahkan aneh gak usah muncul lah, namanya gak usah ada lagi. Dewa sih kalau misalnya tampil terus narsis tuh enggak ya. Tapi kalau duit iya, itu aja sih. Iya, kejar gitu. Bukan maksudnya ngeduitin DP Foundation enggak, tapi kalau Dewa tuh antara dia mau terkenal sama duit, dia lebih ke duit. Kayak misalnya, wah gini. Enggak ngefek gitu misalnya. Maksudnya nggak ngefek income. Nah itu dia nggak datang gitu. Jadi maksudnya kalau ini aja susah, demi Allah, ini susah ini. Ini nggak komersil. Maaf ya Bu ya. Semua itu yang luar biasa. Jadi sorry gue bocorin aja, Juni dia nggak ada jadwal buat Nggak ada musim Juni kan? Nggak ada Juni. Karena jadwal. mau haji kan? Alasan doang. Big workshop katanya. Udah, aneh pokoknya cari uang aja ke foundation, gak usah muncul. Juni close. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya, itu ya kita pakai nama DIMF ya. Termasuk Bapak Ibu nanti kartu nama, oh ini saya mesti ini gitu loh, yang dibuat sama Dewa, pokoknya jual aja Bu namanya. Kita jual aja namanya dia. Saya ke Jakarta tuh Kang Dewa, pokoknya kita jual aja. Tadi aja rapat kita makan siang, ibu-ibu rebutan foto. Iya, jadi dia sama Reza Rahadian tuh mirip. Maksudnya seleb juga gitu loh, ya kan lumayan. Kan tepuk tangan. Iya. Siap. Terima kasih Ustaz Rizky. Saya nggak bisa batasi waktunya ya, karena yang punya acara beliau. Karena dia lah. Luar biasa Kang Dewa. Nah, Kang Dewa nih melihat jadwal yang padat, tadi kan bilang Juni sudah nggak bisa nih. Tapi beliau ini emang orang yang akhirnya memutuskan Kang Dewa harus hadir. Nah itu gimana Kang? Ini setiap bulan sekali loh Kang, harus ada loh. Iya. Itu challenge-nya ya. Jadi saya juga cerita tuh Kang tadi malam gitu, sampai jam 12 malam kita masih cecetan kan. Ya. Poinnya itu memang salah satu challenge saya itu adalah dalam manage jadwal. Karena sebulan 30 hari, bisa dibayangin ya. Sebulan 30 hari, kita punya brand lebih dari 50 gitu kan. Terus juga dari segi jadwal yang lain masih ada. Karena saya juga memprioritaskan family time saya, gitu kan, kawan time saya masih ada tuh jadwal itu. Jadi ketika tidak di-set dalam sebulan sebelumnya, gitu ya, masa aku sih merasakan lah. Itu jadwal kayaknya udah gak ada hitamnya ya kan, semua warna gitu kan. Ya gimana bro, makanya dijadwalin. Makanya saya kayak misalkan minggu depan, Mas saya hari Kamis ke Bintaro ya, gitu. Itu saya udah jadwal di bulan lalu. Dan itu repeat, kayak di kalender kan udah repeat ya, per Kamis sekian gitu, ini repeat gitu. Nah makanya kalau misalkan dari musim club misalkan, soalnya di setting selalu. Ya dari nanti setting ke saya, misalkan Kang ini kayaknya perlu ada ini, udah saya hadir. Dijadwalin sama saya, bukan berarti gak dijadwalin, karena kalau dijadwalin saya nggak akan insya Allah akan komitmen gitu. Nah makanya, ini juga mohon maaf nih kalau misalkan ya, nanti ada musim club, tiba-tiba misalkan dari Karawang misalkan, atau misalkan dari Bekasi datang ke Bandung. Enggak, gini misalkan, Kang saya lagi di Bandung, boleh gak ketemu? Wah, ini berat nih. Kemarin kebuktian dari Yogyakarta si Kang Firly. Kang gua di Bandung. Ya, terus kenapa kalau di Bandung? Sorry ini gak bilang. Teman-teman dapat semua. Gimana? Siang meeting, sore ngapain? Gimana? Ya udah besok ketemu aja lah, besok kan aja doanya. Besoknya di Sabtunya gitu. Hari Jumatnya saya bisa kemana-mana gitu. Jadi saya memang orangnya tuh schedule banget, tapi justru itu jadi positif negatif ya. Negatifnya jadi kayak seakan-akan kalau ada orang baru kunjung apa kayak lu kok peduli banget sih menjamu gitu kan. Positifnya adalah saya jadi produktif. Karena saya ngelihatnya bahwa produktivitas itu memang dirasakan di akhir, ditentukan di awal. Jadi hitungan di awal kayak misalkan nih sekarang tanggal sekian, itu 3 bulan ke depan. Saya Juli tuh udah ada, kalian tuh Juli, Agustus kan udah ada.
Ya, tadi malam kan sudah berdebat. Makanya Pakai mic. Harus ingatkan. iya kan. Nah makanya dijadwalin. Tugas lu sebagai CEO jadwalin. Nggak supaya datang. Yang penting jangan sampai dapat jadwal visa, coy. Enggak, bukan jauh sih, jauh sambil. Jadwal sambil. Gua sambil ke Jakarta, oke ketemu. Ini ke Jakarta sambil juga. Enggak. Oh, enggak. Ini khusus. Enggak, artinya kalau kayak gua Ren gini kok Ustadz Randy bisa terus, itu pengangguran. Emang gak ada kerjaan. Bukan gua yang bilang gitu. Emang less job